Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Azhari Pasaribu. Saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya membawakan presentasi mengenai hubungan serikat pekerja dengan perusahaan dan masalah pemberhentian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas khusus mengenai serikat pekerja. Slide pembuka ini akan memperkenalkan topik utama presentasi kita, yaitu bagaimana serikat pekerja mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Kita akan membahas pentingnya serikat pekerja dalam membentuk hubungan industrial dan dampaknya pada kebijakan perusahaan. Pada slide ini, kita akan melihat bagaimana kehadiran pekerja mengubah berbagai aktivitas MSDM. Tanpa serikat pekerja, perusahaan cenderung membuat keputusan unilateral. Namun dengan adanya serikat, keputusan terkait rekrutmen, upah, tunjangan, dan disiplin menjadi proses bilateral yang mengharuskan perusahaan untuk bernegosiasi. Serikat pekerja tidak hanya berfokus pada upah dan tunjangan, tetapi juga berusaha memperluas pengaruhnya ke area lain seperti penjadwalan pekerja, standar kerja, dan desain pekerjaan. Slide ini akan menjelaskan bagaimana perusahaan seringkali menolak ini sebagai hak prerogatif manajemen dan bagaimana kekuatan perundingan kolektif menjadi penentu dalam konflik ini. Mengapa karyawan memilih bergabung dengan serikat pekerja? Slide ini akan menguraikan berbagai alasan, dari motivasi ideologis hingga pertimbangan pragmatis. Kita akan melihat bahwa fokus utama seringkali adalah keuntungan ekonomi dan penghapusan kondisi kerja yang tidak adil. Salah satu daya tarik utama serikat pekerja adalah janji keuntungan ekonomi. Slide ini akan merinci manfaat nyata yang sering dikaitkan dengan serikat pekerja, seperti upah yang lebih tinggi, tunjangan kesehatan, pensiunan, hiburan, dan waktu istirahat yang lebih baik, yang secara signifikan meningkatkan kesejahteraan anggota. Ketidakpuasan terhadap kompensasi adalah pemicu kuat bagi karyawan untuk mencari bantuan serikat pekerja. Slide ini akan membahas bagaimana isu gaji yang tidak adil, favoritisme, dan sistem upah dua tingkat yang dapat menciptakan konflik dan mendorong karyawan untuk bergabung dengan serikat. Selain kompensasi, kekhawatiran akan keselamatan kerja dan perlakuan dari manajemen juga menjadi alasan penting. Slide ini akan menjelaskan bagaimana perasaan diperlakukan sebagai komoditas atau mesin, serta kurangnya kepekaan manajemen terhadap kebutuhan individu dapat memotivasi karyawan bergabung dengan serikat pekerja. Selain faktor ekonomi, ada juga alasan non-ekonomi yang mendorong karyawan bergabung. Slide ini akan membahas kebutuhan akan saluran sosial, kesempatan kepemimpinan yang ditawarkan oleh serikat, dan bahkan kasus di mana karyawan bergabung karena persyaratan kontrak atau paksaan. Solidaritas dan tekanan dari rekan sejawat adalah faktor sosial yang signifikan. Slide ini akan menyoroti bagaimana karyawan bergabung karena dorongan dari teman-teman sekerja dan bagaimana penolakan dapat yang dianggap sebagai ancaman atau pengkhianatan terhadap semangat kebersamaan. Terakhir, ini akan menyimpulkan peran krusial serikat pekerja dalam membentuk praktik MSDM. Kita akan menegaskan kembali bagaimana serikat pekerja mempengaruhi kesejahteraan karyawan, dinamika hubungan industrial, dan mengapa memahami alasan dibalik anggotaan serikat adalah kunci untuk manajemen yang efektif. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Koko Sandoko. Saya akan mencoba membahas tentang dampak serikat pekerja terhadap manajemen. Latar belakang dari hal tersebut, yang pertama ada definisi serikat pekerja atau serikat buruh. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis.
Yang kedua, manajemen dalam hubungan industrial merupakan proses pengelolaan sumber daya organisasi, khususnya tenaga kerja, melalui fungsi-fungsi manajerial untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, sambil menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar pekerja dan manajemen. Apa itu serikat pekerja? Serikat pekerja itu ada dua. Satu, suatu organisasi yang mewakili pekerja, dan yang kedua, berperannya dalam negosiasi hak dan kesejahteraan pekerja oleh manajemen nantinya. Fungsi serikat pekerja adalah satu, untuk perlindungan tenaga kerja, dua, untuk meningkatkan kondisi kerja, dan yang ketiga, perundingan bersama. Selain ada serikat pekerja, ada juga manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen dalam perusahaan adalah keseluruhan proses untuk mengarahkan, mengorganisir, memimpin dan mengendalikan sumber daya perusahaan, terutama tenaga kerja, agar tercapai tujuan dan keberlanjutan organisasi tersebut. Baik, selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen terkait tenaga kerja. Yang pertama ada fungsi manajemen, yaitu implementasi dalam hubungan industrial. Yang kedua ada perencanaan atau planning, yaitu menyusun kebijakan ketenaga kerjaan, proyeksi kebutuhan tenaga kerja, standar kesejahteraan dan produktivitas, serta mengantisipasi dinamika serikat pekerja. Dan yang ketiga ada pengorganisasian atau organizing, yaitu menetapkan struktur hubungan industrial, menentukan peran HR, manajer lini, dan perwakilan serikat dalam pengambilan keputusan terkait tenaga kerja. Selanjutnya ada pengarahan atau kepemimpinan, yaitu membangun komunikasi yang konstruktif antara manajemen dan serikat pekerja, mendorong iklim kerja positif, serta mengelola motivasi dan keterlibatan pekerja. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, yaitu mengawasi pelaksanaan regulasi ketenaga kerjaan, kesepakatan kerja bersama atau PKB, penyelesaian perselisihan, dan evaluasi kinerja tenaga kerja. Dan selanjutnya ada dampak positif terhadap manajemen, yaitu satu, komunikasi lebih terstruktur. Yang kedua, produktivitas meningkat karena kesejahteraan akan terjamin. Dan yang ketiga ada mengurangi konflik dan turnover di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada dampak negatif terhadap manajemen. Yang pertama itu potensi mogok kerja akan terus bertambah. Yang kedua, biaya tenaga kerja terus meningkat. Dan yang ketiga, proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih lama lagi. Baik, ini adalah slide terakhir, masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah hubungan yang harmonis sangatlah penting bagi keberlanjutan perusahaan. Yang kedua adalah manajemen dan serikat perlu kerjasama dan musyawarah yang baik dalam sesuatu pengambilan keputusan. Perkenalkan, nama saya Amanda Baganing Nebao. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pemberhentian. Pemberhentian itu adalah fungsi operasional terakhir dari manajemen sumber daya manusia. Di mana istilah pemberhentian itu adalah yang pertama separation, pemisahan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK, karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan, di mana pemberhentian itu artinya berarti berakhirnya hubungan keterikatan kerja antara karyawan dengan perusahaan. Menurut Peraturan Menaker Nomor 03 Men 1996 Pasal 1 Ayat D, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan izin panitia daerah ataupun panitia pusat.
Pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran atau massal adalah pemutusan hubungan kerja terhadap 10 orang atau lebih pada suatu perusahaan dalam 1 bulan, atau terjadi rentetan pemutusan hubungan kerja yang dapat menggambarkan satu itikat perusahaan untuk mengadakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP dan seizin PDP, P4D ataupun P4P, terutama mengenai tenggang waktu dan izin pemberhentian, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 KUHP, pemberhentian didasarkan atas peri kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada perusahaan. Adapun alasan dilaksanakannya pemberhentian, yang pertama adalah berhentinya karena undang-undang. Di sini, undang-undang dapat menyebabkan seseorang karyawan harus diberhentikan dari suatu organisasi perusahaan, misalnya karyawan warga negara asing ataupun karyawan yang terlibat dalam organisasi terlarang. Yang kedua, berhenti karena keinginan perusahaan. Perusahaan dapat memberhentikan karyawan baik secara terhormat ataupun tidak terhormat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964, seizin P4D dan P4P, serta tergantung status kepegawaian karyawan yang bersangkutan, itu sudah diatur. Alasan perusahaan memberhentikan karyawan antara lain karena tidak mampu mengerjakan pekerjaannya, perilaku ataupun kedisiplinannya, melanggar peraturan dan tata tertib dalam perusahaan, tidak dapat bekerja sama dengan baik, konflik dengan karyawan lain, serta melakukan tindakan amoral. Kemudian yang ketiga, berhenti karena keinginan karyawan. Karyawan yang ingin berhenti mengajukan permohonan untuk berhenti dari suatu perusahaan tersebut. Permohonan ini disertai dengan alasan dan saat kapan akan berhenti. Hal ini perlu dilakukan agar perusahaan dapat mencari pengganti agar kegiatan perusahaan tidak terganggu. Kemudian yang keempat, ada pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri, di mana keinginan perusahaan mempensiunkan karyawan karena produktivitas kerjanya sudah rendah yang diakibatkan oleh akibatnya usia lanjut ataupun karena kecelakaan dalam melaksanakan pekerjaan. Undang-undang juga dapat mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Kemudian keinginan karyawan adalah pensiun atas permintaan dirinya sendiri setelah mencapai masa kerja tertentu dan permohonannya dikabulkan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima, adanya kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan, dan meninggal dunia. Kontrak kerja akan diberhentikan bila masa kontrak telah berakhir. Pemberhentian atas dasar berakhirnya kontrak ini tidak menimbulkan konsekuensi karena diatur dalam kontrak. Kesehatan karyawan juga dapat menjadi alasan untuk melakukan pemberhentian, di mana pemberhentian ini berasal dari kedua belah pihak. Karyawan meninggal dunia secara otomatis putus hubungan kerjanya dengan perusahaan. Perusahaan dapat memberikan pesangon atau uang pensiun bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang keenam adalah perusahaan dilikuidasi. Karyawan akan dilepas jika perusahaan dilikuidasi atau ditutup karena bangkrut. Bangkrutnya perusahaan harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sedang karyawan yang dilepas harus mendapatkan pesangon sesuai dengan ketentuan. Memberhentikan sementara. Siklus perusahaan seringkali yang naik turun. Pada saat permintaan banyak, perusahaan memerlukan banyak tenaga kerja. Akan tetapi manakala permintaan turun, tidak ada pilihan lain kecuali memberhentikan sementara atau merumahkan. Meskipun hal ini tidak bisa disamakan dengan dipecat, namun keduanya mempunyai efek yang sama, yaitu menyebabkan karyawan menganggur. Dengan dihentikannya hubungan dengan perusahaan dengan karyawan, maka karyawan tidak punya pilihan kecuali mencari pekerjaan lain. Akibat adanya pemberhentian sementara,
maka banyak karyawan pasti tidak akan mengerti atau tahu kapan yang bersangkutan akan ditarik atau dipanggil kembali. Untuk itulah maka setiap karyawan harus menerima atau diberitahu sistem yang dilakukan perusahaan apabila adanya sistem pemberhentian sementara. Kemudian prosedur menarik kembali atau recalling karyawan yang dirumahkan biasanya harus disertai dengan perjanjian manajemen karyawan. Proses pemberhentian. Pemberhentian karyawan hendaknya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan masalah. Pemberhentian dilakukan dengan cara sebaik-baiknya sehingga terjalinnya hubungan yang baik antara perusahaan dengan mantan karyawan. Hal di atas pada dasarnya menjadi keinginan kedua belah pihak, tetapi tidak dapat diingkari seringkali terjadi pemberhentian yang berdasarkan pemecatan akibat terjadinya konflik yang tidak dapat diatasi. Adapun proses pemecatan harus melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah karyawan dengan pimpinan, musyawarah pimpinan serikat buruh dengan pimpinan perusahaan, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan P4D, musyawarah pimpinan serikat buruh, pimpinan perusahaan dan P4P, pemutusan berdasarkan keputusan pengadilan negeri.